Menteri dan Sekjen ESDM Jero Wacik dan Waryono Karno diperiksa KPK. Jero mengaku tak tahu menahu soal penemuan $200.000 Amerika Serikat dalam ruangan Sekjen ESDM. Pengunjuk rasa anti pemerintah Thailand terus berusaha mundurkan Yingluck. Mereka menggunakan bulldozer untuk menerobos barikade polisi. Halo, selamat pagi Teguh. Sehat? Selamat pagi, sehat. Sudah lama kita nggak siaran bareng, hari ini kita ketemu lagi. Tapi senang sekali ya, karena hari ini kita bisa ketemu lagi dan juga tentunya bersamaan dari rumah. Iya, dan kita punya beberapa informasi, 3 di antara sudah kami hadirkan cuplikannya untuk Anda, dan tentunya tidak ketinggalan informasi dari dalam negeri. Ada, kita tanya Liviana Celisa yang sudah ada di Newsroom. Ada berita apa saja dari dalam negeri, Livi? Halo, pagi Woro dan juga Teguh. Ada banyak informasi dalam negeri nanti yang akan saya sampaikan untuk Anda di rumah dan juga untuk kalian berdua, Teguh dan juga Woro. Tapi sebelumnya kita serahkan dulu ke kalian berdua. Kita langsung buka ya, Kompas Pagi. Iya, untuk itu kita pertegas dulu. Nama saya Teguh Parvinanda, bukan Rigo Angkara. Kali ini lagi siaran. Dan saya Woro Windrati. Dan saya Liviana Celisa, inilah Kompas Pagi selengkapnya. Saudara, informasi pertama kami datang dari Senin malam kemarin. Pengunjuk rasa anti pemerintah Thailand yang menggunakan bulldozer untuk menerobos barikade di gedung pemerintah. Dan polisi menembakkan gas air mata kepada para pengunjuk rasa yang berada di sekitar bulldozer. Sementara para pengunjuk rasa mencoba meredam gas air mata dengan peralatan seadanya. Sutep Tauksuban yang memimpin pengunjuk rasa menyatakan bahwa hari Minggu kemarin merupakan hari kemenangan bagi kelompok anti pemerintah pimpinan Yingluck Shinawatra. Sutep menetapkan batas waktu hingga hari Selasa ini agar Yingluck mundur dan juga menyuruhkan kepada pegawai pemerintah untuk melakukan mogok kerja. Senin kemarin Yingluck menawarkan pembicaraan damai tetapi ditolak oleh Sutep. Helikopter militer Suriah membombardir kota Al-Bab yang dikuasai kelompok pemberontak pada hari Minggu, dan serangan bom barel ini menewaskan 20 orang termasuk 4 perempuan yang sedang berbelanja di tempat bom dijatuhkan. Aktivis hak asasi manusia Suriah menyatakan korban tewas dapat bertambah karena banyaknya warga yang terluka dalam serangan bom barel oleh helikopter militer pemerintah Suriah. Dalam satu tayangan yang diunggah ke internet, terlihat para warga mencoba melarikan diri dari kebakaran dan sumber ledakan. Mereka juga menyelamatkan perempuan yang terjebak dalam reruntuhan bangunan. Dalam bagian lainnya terlihat beberapa jenazah para korban tewas. Serangan itu terjadi sehari setelah sebelumnya serangan serupa di kota yang sama terjadi dan menewaskan sebanyak 27 orang. Lebih dari 100.000 orang tewas dalam konflik Suriah selama 2,5 tahun yang telah memecah Timur Tengah. Usaha penghentian konflik melalui konferensi perdamaian oleh PBB seharusnya dilakukan pada Senin kemarin. Namun rencana itu diundur hingga 22 Januari tahun depan di Jenewa. Saudara, Bali akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Forum Konfederasi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Sebelum saat itu tiba, ajang ini sudah menuai unjuk rasa. Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Youth Solidarity Festival menggelar aksi protes di depan agensi konsuler Amerika Serikat di Renon, Denpasar, Bali. Mereka menuding penyelenggaraan WTO di Bali syarat kepentingan terutama yang menguntungkan kaum kapitalis. WTO yang akan berlangsung di Nusa Dua ini mulai besok hingga 6 Desember akan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diikuti para menteri perdagangan di dunia. Dan dari dunia hiburan, saudara, duka masih menyelimuti lokasi tewasnya pemain film Paul Walker. Para penggemar dan juga rekan Paul Walker di Fast and Furious menabur bunga dan memberi penghormatan di lokasi kejadian.
Tyrese Gibson, sahabat Paul Walker dalam film Fast and the Furious, tak dapat menyimpan rasa dukanya. Para penggemar pun masih tak menyangka akan kepergian Paul Walker yang begitu tragis. Untayan ungkapan belasungkawa pun dirangkai di dekat lokasi kejadian. He was very emotional. He was crying. He had tears in his face, so it was sad. I'm shocked. It's crazy that Paul Walker is in Fast and the Furious and he races cars and he ends up getting in a car accident. Paul Walker merupakan penumpang di dalam Porsche Carrera GT yang menabrak sebuah tiang. Pernik film Fast Furious diletakkan dekat lokasi kecelakaan. Ia tewas di lokasi kejadian pada Sabtu lalu di Santa Clarita, California, akibat mobil yang ia tumpanginya terbakar. Paul Walker tewas bersama rekan bisnisnya Roger Rodas sehabis menginisiasi acara amal untuk korban topan Haiyan di Filipina. Hingga kini polisi setempat masih menyelidiki penyebab dari kecelakaan itu. Duty and patriotism, that's what makes America great. Gimana kalau kita istirahat dulu? Kita akan serahkan dulu Kompas Pagi ke Liviana Cerlisa. Livi. Baik, terima kasih Teguh dan juga Woro. Ini ada informasi dari sidang Tipikor terkait kasus suap Kepala SKK Migas yang kembali digelar. Kami akan kembali dengan informasinya untuk Anda. Oh my God, kenapa sih Mas? Pertama coba, saya teliti dulu. Saya percaya Hydro Coco, real coconut water dengan kebaikan air kelapa asli. Aktivitas saya banyak, jadi butuh yang manfaatnya banyak juga. Saya percaya Hydro Coco. Vitamin dan fiber dalam buah pome lebih banyak dari buah lain. Nikmati kekayaan dari alam di Love Juice Pome. Love-nya segar melindungi. Love Juice, love your health. Diproses dengan mesin ekstraksi berteknologi tinggi dari Jerman dan berstandar internasional secara higienis di bawah pengawasan mutu yang sangat ketat sehingga berkhasiat memelihara kesehatan tubuh. Mastin Good. Mastin Good. Sansi, sensasi selebriti. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Saudara, pusat pertokoan Plaza Citra Pekanbaru Riau tadi malam terbakar, diduga api berasal dari toko sepatu lantai dasar karena adanya korsleting listrik. Semua karyawan pertokoan langsung panik melihat adanya percikan api di lampu toko sepatu lantai dasar hingga menimbulkan api. Bahan yang mudah terbakar di gudang sepatu di toko itu membuat api terus membesar. Petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api karena semua perlengkapan pemadaman api di pertokoan tidak ada yang berfungsi. 8 unit mobil pemadam kebakaran pun diturunkan ke lokasi kebakaran. Setelah 3 jam, api dapat dipadamkan dan akibat kebakaran polisi akan menutup sementara pertokoan sampai beberapa hari ke depan. Saudara, hujan deras yang mengguyur ibu kota Jakarta mulai sore hingga malam ini membuat jalan DI Panjaitan Cawang, Jakarta Timur Senin malam tergenang air setinggi 50 cm. Drainase yang tidak berfungsi dengan baik membuat daerah ini tergenang air sehabis hujan. Kemacetan parah pun tak terhindarkan dan saudara, ini dia visual kemacetan dan juga banjir semalam. Genangan setinggi 50 cm menyebabkan kemacetan di jalan DI Panjaitan dan tak sedikit kendaraan yang nekat menerobos genangan air dan akhirnya mogok. Sistem selokan air yang buruk memperparah kondisi jalanan itu. Warga mengharapkan pemerintah segera mengantisipasi semakin tingginya intensitas hujan di bulan Desember.
Dan saudara, tak hanya genangan dan juga kemacetan, hujan deras yang turun hampir merata di ibu kota juga tak pelak mengakibatkan banjir. Salah satunya di ruas Jalan Patra Raya Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dan selain itu banjir rob juga menggenangi Jalan Kamal Raya Kalideres, Jakarta Barat. Banjir yang terjadi akibat luapan Kali Sekretaris membuat ruas Jalan Patra Raya Duri Kepa Kebonjeruk tergenang banjir. Akibatnya, banyak kendaraan beroda 2 mogok karena nekat menerobos genangan air. Banjir ini sering terjadi saat hujan lebat. Meski pompa air telah disediakan, tetap saja tidak mampu mengatasi banjir. Kondisi yang sama juga terjadi pada akses jalan utama yang terletak di perbatasan antara Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Banjir rob ini kerap terjadi jika air laut dari pesisir pantai utara Jakarta mengalami pasang. Di lokasi ini pun banyak kendaraan beroda 2 yang mogok karena nekat menerobos banjir. Upaya reklamasi pantai di sekitar Pantai Kamal Muara, Jakarta Utara ini menyebabkan banjir rob di wilayah Tegal Alur, Jakarta Barat. Tim Liputan Kompas TV. Kita beralih ke kasus korupsi yang melibatkan Kepala SKK Migas. Saudara, kemarin KPK memeriksa Menteri dan Sekjen ESDM Jero Wacik dan juga Waryono Karno di gedung KPK Jero yang diperiksa selama 8 jam mengaku tak tahu menahu soal penemuan uang $200.000 Amerika Serikat dalam ruangan Sekjen ESDM. Senin pagi, Menteri ESDM Jero Wacik akhirnya memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi atas tersangka Rudy Rubiandini terkait kasus suap Kepala SKK Migas itu. Jero Wacik sempat tidak hadir dalam pemanggilan pertama yang seharusnya dijadwalkan pada pekan lalu dengan alasan tugas kenegaraan. Sedikitnya 41 pertanyaan diajukan kepada Jero Wacik terkait kewenangannya sebagai menteri dalam pengawasan SKK Migas. Kalau operasional, tender atau hal-hal yang lain operasional itu adalah kewenangan penuh Kepala SKK Migas. Itu yang dipertanyakan kepada saya. Kemudian pertanyaan lain. Pada hari yang sama, Sekjen ESDM Waryono Karno juga diperiksa di gedung KPK. Terkait uang $200.000 Amerika Serikat yang ditemukan di ruang Sekjen ESDM Waryono Karno, Jero menyatakan hal itu tidak ada dalam daftar pertanyaan penyidik. Uang yang 200.000 di ruang Sekjen tadi tidak dipertanyakan. Bapak menjelaskan uang dari mana, Pak? Ya, menjelaskan. Yang sama dengan uang yang di Pak Rudy Rubiandini. Kalau yang itu kan tadi sudah Pak Sekjen kan sudah diperiksa, serahkan pada KPK. Sementara itu, terkait dugaan adanya konfrontasi terhadap kedua petinggi Kementerian ESDM ini, KPK menyatakan pemeriksaan lebih kepada pernyataan saksi yang kembali dikonfirmasikan kepada saksi lainnya. Kalau secara fisik tidak, tetapi tentu ada beberapa informasi yang baik dari keterangan RR, kemudian keterangan saksi yang lain termasuk keterangan Pak Waryono Karno tentu bisa dikonfirmasi kepada Menteri SDM. Tapi kalau konfrontasi secara fisik, dikonfrontir secara fisik, tidak. Hingga kini KPK pun belum bisa memastikan uang sebesar $200.000 Amerika Serikat itu merupakan uang korupsi atau uang hasil pencucian uang. Namun, uang itu diduga bukan uang operasional SKK Migas karena selama ini uang operasional BUMN merupakan uang rupiah, bukan dalam bentuk dolar. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Saudara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha mendukung pemeriksaan yang dilakukan KPK. Tujuannya tak lain adalah mempercepat proses penyidikan kasus dugaan suap di SKK Migas. Ya, saya kira telah dilaporkan juga ya oleh Pak Jero Wacik kepada Bapak Presiden, dan Presiden tentu telah mengetahui juga rencana pemanggilan Pak Jero Wacik di KPK untuk dimintai keterangan hari ini, dan tentu beliau mendukung sebagaimana arahan beliau kepada semua tanpa kecuali untuk
membantu memberikan keterangan proses hukum yang diperlukan oleh lembaga penegak hukum, apakah itu KPK atau kejaksaan atau polisian, bila mana memang itu diperlukan kepada siapapun. Jadi semua berlaku sama di mata hukum. Ya, saudara, sementara itu kemarin digelar kembali sidang tipikor terkait kasus suap Kepala SKK Migas. Sidang kali ini mendengarkan pernyataan terdakwa Simon Gunawan Tanjaya, manajer operasional PT Kernel Oil. Penyerahan juga diperintahkan dari Pak Widodo waktu itu, karena saya harus serahkan kan total semua 700.000 US dollar. Bentar ya, kalau kemarin DPRD kan nanya mana kekurangannya, itu nanya apa nggak kepada saudara? Tanya, saya juga bilang ya. Kan bukan inisiatif Pak Widodo, DPRD juga nanya kepada saudara. Betul. Sekarang kenapa kalau uang itu nitipkannya DPRD kepada Pak Widodo, Ratana Caitong, kemudian setelah kurang yang ditanya kepada saudara, di mana kekurangannya? Apakah saudara tahu ceritanya itu, uang itu dari mana, untuk apa? Tidak tahu, tahunya cuma 700.000 saja US dollar. Dalam persidangan, Simon mengaku diperintahkan bos PT Kernel Oil Singapura Widodo Ratana Caitong untuk menyerahkan uang sebesar 700.000 dolar Amerika Serikat kepada DPRD pelatih golf Rudy Rubiandini. Simon menyatakan tidak tahu bahwa uang itu diberikan DPRD kepada Rudy Rubiandini. Simon juga mengaku tidak pernah mengenal atau menyuap Rudy. Uang dari Simon diberikan dalam 2 tahap. 300.000 dolar Amerika Serikat terlebih dulu dan sisanya 400.000 dolar Amerika Serikat diberikan pada 26 Juli 2013 lalu. Itu 700.000 US dollar. Saudara bisa ingin ingat lagi, barangkali saudara lupa, mungkin yang 200-nya kelupaan. Tidak pernah, Pak, karena kalau mau dicek pun tidak pernah ada pengeluaran dari KUPL, kas kita 200.000 tidak ada. US dollar ya, tidak ada. Simon Gunawan Tanjaya merupakan komisaris PT Kernel Oil Private Limited yang diduga menyuap mantan Kepala SKK Migas Rudy Rubiandini melalui pelatih golf Rudy Deviardi. Ketiganya ditangkap oleh KPK pada bulan Agustus lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, terkait isu permintaan uang tunjangan Hari Raya dari anggota Komisi 7 DPR kepada Rudy Rubiandini kemarin, Komisi 3 DPR sempat menanyakan perihal hal ini dalam rapat dengar pendapat bersama KPK. Pihak Komisi 3 DPR meminta kasus korupsi di sektor migas dibongkar, namun tim KPK masih memerlukan waktu untuk mengungkap kasus korupsi di SKK Migas. Dalam sidang dugaan suap SKK Migas di Pengadilan Tipikor pada Kamis lalu, Rudy Rubiandini mengaku dimintai uang THR oleh Komisi 7 DPR. Salah satu yang disebut menerima THR adalah Sultan Batugana dari Partai Demokrat. Dalam rapat kemarin, Sultan Batugana membantah adanya aliran dana itu. Komisi 7 tidak ada meminta-minta hal demikian dan tidak pernah mendelegasikan permintaan kepada seseorang, dan seseorang itu juga sudah disebut-sebut namanya. Kita sudah panggil, pimpinan sudah panggil, dan beliau juga menyatakan tidak ada, demi Allah tidak ada menerima THR yang demikian. Tentang Kernel Oil kita nggak tahu menahu dan baru tahu setelah kejadian ini. Di Komisi 7 tidak pernah ada cerita tentang tender-tender, nggak ada. Tapi kalaupun kita manggil KKS itu, KKS apa itu, kontraktor kerja sama KKS itu, kalaupun kita panggil di sini hanya mengkonfrontir lifting minyak yang dilaporkan SKK Migas ke kita dengan mereka, cocok apa tidak, itu saja, lain nggak ada. Ya, kasus suap SKK Migas kini semakin menyeret banyak orang. Para anggota Komisi 7 DPR diduga ikut menikmati cipratan uang dari Rudy Rubiandini. Para anggota Komisi 7 DPR kini tengah kebakaran jenggot. Penyebabnya adalah kicauan mantan Kepala SKK Migas Rudy Rubiandini dalam sidang dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis lalu. Rudy mengaku dimintai uang tunjangan Hari Raya atau THR sebesar 200.000 dolar Amerika Serikat oleh anggota Komisi 7 DPR. Namun itu belum terjadi, muncullah permintaan-permintaan THR dari DPR. Pada posisi satu ada permintaan THR, pada sisi lain ada komisi berapa itu? Komisi 7. Komisi 7. Di sisi lain ada tawaran-tawaran bahwa ada beberapa orang yang
bersedia untuk memberikan bantuan-bantuan apabila diperlukan untuk kasus-kasus seperti itu. Baik, yang akhirnya THR 200.000 dolar diserahkan ke Komisi 7 tadi. Betul. Sejumlah nama meluncur dari mulut Rudi, diantaranya Tri Yulianto, Teku Rifki, dan Sultan Batugana dari fraksi Partai Demokrat, serta Dewi Aryani dari fraksi PDI Perjuangan. Kesaksian itu langsung dibantah para anggota Komisi 7 DPR. Dalam BAP, Pak. Oh itu nggak tahu, kita nggak tahu. Nggak tahu kita. Tapi benar nggak Bang? Abang pernah minta? Nggak ada. Minimal pertemuan dengan Pak Rudi, Bang. Nanti setelah dari sana lah. Berapa dekat sih Bapak sama Pak Rudi, Bang? Pak, ini kan persidangannya berapa kali, Bapak? Namanya mitra. Artinya benar dong bahwa ada aliran dana ke situ. Ya ada kan kepada oknum, berdasarkan BAP. Tapi kalau saya melihat sendiri ada aliran dana atau saya mendengar ada aliran dana, saya nggak pernah dengar, nggak pernah melihat. Sidang-sidang kasus suap SKK Migas berikutnya akan segera digelar. Kita lihat saja apakah keterangan Rudi bisa dibuktikan atau bantahan para anggota DPR hanya isapan jempol belaka. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, Saudara, tim pengawas Senturi mengapresiasi langkah penyidikan kasus Bank Senturi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, tim pengawas Senturi menghendaki diskusi kasus Senturi terus dilakukan antara KPK dengan DPR. Rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR dengan KPK menyinggung perkembangan penyidikan Bank Senturi. Meski memberikan apresiasi, tim pengawas Senturi tidak yakin masalah Senturi dapat selesai tahun ini. Menanggapi sikap pesimistis tim Senturi, pimpinan KPK hanya bisa menjanjikan bahwa proses penyidikan terus berjalan. Direncanakan tim Senturi dan KPK akan bertemu di DPR besok. Pembahasannya masih seputar evaluasi kinerja KPK dalam kasus Senturi. Pertanyaan saya kan mengarah kepada evaluasi, ya kan? Evaluasi terhadap apakah KPK sudah melaksanakan sudah mengikuti follow the money, seperti misalnya pemeriksaan soal aliran dana. Tapi kan tadi nampaknya belum dijawab tuntas oleh KPK. Nah, harapan kita sebetulnya memang kita menyadari penuntasan kasus ini nggak mungkin tuntas pada periode pemerintahan ini karena pemerintahan ini sangat jauh terlibat. Nah, dugaan saya kasus Senturi baru akan tuntas di pemerintahan yang akan datang. Kita beralih ke kasus korupsi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Saudara, KPK kemarin memeriksa pengusaha Muchtar Effendi sebagai saksi bagi Akil Muchtar. Pemilik percetakan atribut partai yang sempat digeledah KPK, Muchtar Effendi, mengakui dirinya mengenal Akil Muchtar dan berbisnis jual beli mobil. Namun ia enggan memberikan jumlah modal yang ditanam Akil di perusahaannya. Ini adalah pemeriksaan Muchtar Effendi yang kedua untuk kasus Akil Muchtar. Modal yang udah diberikan Pak Akil buat investasi. Rahasia ya, soalnya banyak orang invest ke saya ya. Masa kita tanya? Selain Pak Akil, Pak? Tapi kan harus seperti itu, Pak. Undang-undang TPP kan mengharuskan untuk mencari tahu uang itu dari mana gitu, Pak. Oh iya, itu nanti penyidik yang menentukan gitu kan. Kalau saya mah nggak tahu apa ini itu. Oh enggak, ini untuk laporan aja. Oh iya, itu apartemen saya. Iya, sering ada pertemuan, Pak. Oh nggak pernah. Dan tim-tim yang Oh nggak pernah. Boleh buktikan itu. Ya, siapakah Muchtar Effendi? Lalu bagaimana ia bisa disebut memiliki peran yang cukup besar hingga KPK perlu menggeledah percetakan miliknya? Kami memiliki informasi yang menyebut Akil Muchtar dan juga Muchtar Effendi kerap bekerja sama dalam penyelesaian sengketa pilkada. Muchtar Effendi adalah seorang pengusaha asal Kalimantan Barat. Jejak Muchtar kami lacak dari usaha percetakan yang berada di wilayah Jakarta Pusat. Percetakan bernama Promik ini berdiri sejak awal 2009 dan telah menjadi langganan partai-partai besar untuk memesan atribut kampanye. Kedekatan Muchtar Effendi dengan Akil Muchtar semakin terbukti. Sumber Kompas TV menyebutkan Muchtar masih kerabat mantan ketua MK ini. Muchtar pun memiliki bisnis yang sama, yakni peternakan arwana di Kapuas Hulu, Kalimantan. Muchtar Effendi juga kerap datang ke gedung MK. Kesatuan antara Pak Akil dan Om Muchtar ini memang udah kompak, dan saya tahu betul kenapa. Tidak mungkin sekonyong-konyong saya ditugaskan tiap ada sidang saya harus di sana. Bawa kamera digital itu saya nunggu orang sidang. Jadi mesti kok tiap kali sidang? Tiap sidang pilkada Palembang saya pasti hadir. Dan Muchtar Effendi selalu di lantai atas karena nggak berani di tempat sidang Palembang.
Dan terakhir sidang yang waktu itu dihadiri Anwar Puadi dan Yusril waktu Pak Alek Nurdin. Saya itu harus hadir di ruangan luar. Ya kurang tahu, saya harus merekam itu semua sidang. Dan saya tanya, ini buat apa? Oh, dokumen aja, ini buat kita gimana bagusnya lah. Ya udah, saya nurut aja. Dan setelah itu besoknya saya disuruh lagi masalah penghitungan ulang Bupati Empat Lawang. Bupati Empat Lawang saya suruh rekam dari awal sidang, penghitungan suara sampai golnya terjadi. Sebelum penghitungan suara selesai pun, Akil udah bilang ke Om Muhtar, ini menang. Dan Om Muhtar langsung SMS ke Palembang, menang. Meskipun memiliki percetakan, kekayaan Muchtar Effendi baru terlihat pada awal tahun 2013 saat ia sudah dekat dengan Akil Muchtar. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, Kompas Pagi selanjutnya saya serahkan ke Teguh dan juga Woro. Teguh, Woro, nampaknya kalian di sana sudah bertiga, sudah ada Mas Budiman di sana. Itu artinya kita siap untuk mengulas harian Kompas hari ini. Apa saja sorotan utama Kompas hari ini? Sorotan utamanya, kebetulan sekali, korannya ada di depan saya sekarang. Ini halaman mukanya ada gambar Menteri SDM kita Jero Wacik. Kemarin diperiksa KPK ya. Betul, selama 8 jam. Kita akan membahasnya nanti usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Pagi. Pertama coba, saya teliti dulu. Saya percaya Hydro Coco, real coconut water dengan kebaikan air kelapa asli. Aktivitas saya banyak, jadi butuh yang manfaatnya banyak juga. Saya percaya Hydro Coco. Vitamin dan fiber dalam buah pome lebih banyak dari buah lain. Nikmati kekayaan dari alam di Love Juice Pome. Love-nya segar melindungi. Love Juice, love your health. Dunia olahraga selalu ada sisi menarik di dalamnya. Halo Sport Lovers, saya Japrianti, saya Fenilia. Tanpa basa-basi kita simak 3 berita utama hari ini. Olahraga artinya bukan cuma kompetisi, tapi tekad dan niat. Kompas Sport setiap hari pukul 6.30 dan 18 di Kompas TV. Selebriti punya inspirasi. Welcome to New Star. Star Lovers akan dapatkan informasi mulai dari entertainment, fashion, art, dan also lifestyle. Dunia showbiz selalu asik untuk dinikmati. Butuh yang lain? Di sini ada jawabannya. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Mereka kadang menggemaskan, tapi tak jarang mengundang keharuan. Bondi Fans, Senin sampai Jumat pukul 13.30. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Di balik sosok perkasa dunia, ada si empunya hati lembut. Karena wanita. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Pertama coba, saya teliti dulu. Saya percaya Hydro Coco, real coconut water dengan kebaikan air kelapa asli. Aktivitas saya banyak, jadi butuh yang manfaatnya banyak juga. Saya percaya Hydro Coco. Vitamin dan fiber dalam buah pome lebih banyak dari buah lain. Nikmati kekayaan dari alam di Love Juice Pome. Love-nya segar melindungi. Love Juice, love your health. Saudara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengaku diselisik penyidik mengenai tugas dan fungsinya selaku Ketua Komite Pengawas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Ya, Jero Wacik juga selesai menjalani pemeriksaan di KPK selama kurang lebih 7 jam sebagai saksi untuk tersangka Rudy Rubiandi ini. Informasi ini bisa Anda baca selengkapnya di Harian Kompas edisi hari ini Selasa 3 Desember 2013.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengaku diselidik penyidik mengenai tugas dan fungsinya selaku Ketua Komite Pengawas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Namun ia tergagap saat dicecar pers soal asal uang $200.000 Amerika Serikat atau sekitar 2,4 miliar rupiah yang ditemukan KPK saat menggeledah ruangan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno. Menyusuri jalanan di kota Surabaya, Jawa Timur kini menjadi lebih nyaman. Walaupun tidak bebas macet, pengguna jalan dapat sedikit lebih bernafas lega karena kondisi jalan yang tidak lagi semrawut. Setidaknya tidak ada lagi pengemis, pengamen, pedagang asongan dan gelandangan yang berlalu lalang menyesaki ruas-ruas jalan. Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra menolak tuntutan dari massa anti pemerintah yang memintanya untuk mundur. Menurut Yingluck, permintaan pendemo itu tidak bisa dilakukan karena bertentangan dengan konstitusi. Meski menolak untuk mundur, adik dari mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra itu siap untuk melakukan pembicaraan dengan para pendemo. Informasi dari mancanegara tadi dan sejumlah berita lainnya bisa Anda dapatkan di Harian Kompas edisi hari ini, Selasa 3 Desember 2013. Dalam pemeriksaan Jero Wacik kemarin, ia sempat gagap dicecar pertanyaan oleh pers soal asal uang $200.000 Amerika Serikat dalam kasus yang ditemukan KPK saat menggeledah ruangan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno. Mengapa demikian? Kita akan langsung membahasnya bersama Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Budiman Tanerejo. Selamat pagi, Mas Budiman. Pagi. Selamat pagi, Mas Budiman. Dan tentu kita juga tak lupa untuk mengundang Anda yang ada di rumah untuk berpartisipasi dalam perbincangan pagi ini. Ada nomor telepon yang bisa Anda hubungi di layar televisi Anda atau juga melalui Skype dengan menghubungi alamat kompas.cer. Dan seperti biasa, ada satu buah buku kali ini berjudul Kekerasan di Layar Kaca yang sudah kami siapkan bagi Anda penelpon yang terpilih. Nanti Mas Budiman akan memilih siapa yang paling menarik komentar atau pertanyaannya. Mas Budiman, pertanyaan pertama ketika kita melihat Jero Wacik, seorang Menteri ESDM, datang ke KPK untuk diperiksa terkait dengan kasus SKK Migas. Ini adalah pemanggilan kedua setelah sebelumnya tidak sempat memenuhi panggilan KPK. Arahnya akan kemana, Mas Budiman? Ya, arahnya tentunya KPK punya dasar untuk memeriksa siapapun yang memang mengetahui, melihat langsung, atau juga mengetahui apa itu SKK Migas. Dan kebetulan Jero Wacik kan selain Menteri SDM kan dia Ketua Komite Pengawas dari SKK Migas, sehingga secara konteksnya memang patut untuk dimintai keterangan. Dan ada lagi yang juga diharuskan meminta keterangan, ada ditemukannya $200.000 di ruangannya Sekjen yang juga perlu diketahui, yang itu pada waktu itu kan diklaim sebagai biaya operasional. Nah, kalau biaya operasional, mengapa kemudian uang itu harus dalam US dollar dan seri US dollarnya berurutan dengan apa yang ada disita di tempatnya Pak Rudi gitu. Temuan $200.000 ini kan menjadi salah satu objek pertanyaan dari penyidik kemarin di antara sekian puluh pertanyaan yang diajukan. Dan pada saat menjawab pertanyaan dari wartawan, ini bagaimana Pak soal $200.000 ini? Ternyata reaksinya adalah tergagap. Ya, itu mungkin ketika di depan penyidik dia mungkin lancar ya menjelaskan. Kita tidak tahu bagaimana reaksi Pak Jero ketika diperiksa di depan penyidik, ketika ditanya oleh wartawan yang kerumunan, mungkin yang muncul adalah reaksi yang ya tanya sekjen begini begitu ya. Itulah yang terjadi. Tapi bagi media dan bagi publik tentunya hak ingin tahu apa yang ditemukan di ruang sekjen itu uang apa. Kok kemudian ada korelasinya dengan apa yang disita tempatnya Rudi. Nah, inilah yang publik juga ingin tahu. Mungkin keterangan di depan penyidik KPK mungkin akan lebih lancar dijelaskan begini begitu. Karena sempat ada perbedaan pernyataan juga ya Pak, yang sebelumnya memang yang menyerahkan ini ke tanyakan sendiri langsung untuk apa uang ini, untuk operasional begitu, dan sekarang memang terlihat sedikit berbau tidak siap begitu ya Mas? Iya, tampaknya memang akan ada pergeseran pengakuan uang apa yang di situ dulu operasional diklaim, tapi kemudian kembali lagi logika awam kan, apakah memang biaya operasional di Sekjen KSDM-an itu memang muncul dalam bentuk US dollar. Nah, kemudian harus ada pelurusan keterangan selanjutnya. Mungkin juga nanti akan bisa berubah lagi, kita juga tidak tahu. Tapi poin pentingnya adalah bagaimana kemudian konstruksi hukum dan konstruksi peristiwa dalam kasus suap yang melibatkan Rudi ini, atau korupsi yang melibatkan Rudi lebih jelas, dan siapa yang harus terlibat juga harus dimintain tanggung jawabnya. Gitu. Kita lihat satu penelpon ini Mas dari Pak Abdurrahman di Makassar. Selamat pagi Pak Abdurrahman. Selamat pagi Kompas TV. Selamat pagi, silakan pertanyaannya Pak. Pagi Pak. Melihat ini kasus-kasus korupsi Pak di Indonesia ini semakin meruncing dan semakin banyak. Sehingga KPK ini
kewalahan juga. Belum yang satu, muncul lagi yang satu. Tapi saya pikir ini persoalan kasus korupsi di SLK Migas ini perlu dituntaskan secara lebih baik supaya masalah ini bisa terungkap secara baik juga. Mudah-mudahan KPK ini bisa mencari siapa sih pelaku utamanya kasus SLK Migas ini, sebab di antara mereka yang sudah diperiksa ini semuanya ini agak tertutup, Pak, ya. Yang satu ditanya begini, yang satunya lainnya begini. Jadi ini KPK juga agak kebingungan juga. Tapi saya yakin KPK bisa membongkar semua ini. Mudah-mudahan apa yang diungkap oleh Kompas ini kita salut atas segala yang diupayakan Kompas TV. Mudah-mudahan senantiasa bisa terus dilakukan oleh Kompas TV dan memonitor apa yang terjadi di seputar kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Terima kasih. Pak Abdurrahman. Iya. Intinya tetap mendukung untuk segera dibongkar apapun kasus korupsi itu sebetulnya. Tapi kan ini juga menyeret beberapa nama anggota Komisi 7 juga ya, Mas. Iya, kalau kita lihat kemarin ketika Rudi menjadi saksi, itu kan mulai terungkap duduk soalnya meskipun belum terang benderang ya. Rudi merasa tertekan, gitu. Rudi merasa ada permintaan dari mitra kerjanya Komisi 7 DPR untuk minta THR. Lalu Rudi kemudian mengaku, waduh ini harus cari uang, ini gimana? Kemudian dia kontak kepada Widodo. Nah ini kan mulai terungkap sedikit demi sedikit. Mungkin saja orang akan mengatakan itu adalah strategi dari Rudi untuk apologia ya, membela diri untuk tersebut. Tapi apapun keterangan ini menjadi menarik, dan kalau Rudi kemudian yang selama ini dikonstruksikan sebagai guru besar dan dosen teladan yang baik, mungkin ini juga momentum untuk membuka apapun yang terjadi, siapapun yang terlibat. Mungkin ini bisa menjadi faktor yang meringankan dari Rudi itu sendiri. Nah, pilihan kalau memang itu tidak bisa ya KPK lah yang kemudian seperti yang dikatakan oleh Abraham Samad di depan DPR, siapapun yang terlibat itu akan dibuka dan akan diusut dan dimintai pertanggungjawaban tanpa pandang bulu. Pandang bulu gitu. Yang rumit adalah ketika ada dua institusi yang kurang lebih indikasi hampir berdekatan, tapi ada penelpon, saya jadi belum bisa menjawab atau mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Pagi ini ada yang ingin bergabung juga bersama kita untuk mengajukan pertanyaan atau komentar. Selamat pagi, Pak. Pak Teddy dari Pati, selamat pagi. Pak Tony. Ya, selamat pagi. Pagi, Pak, silakan. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Kompas. Iya, pagi silakan, Pak. Selamat pagi Pak Budiman. Langsung Pak. Ya, begini masalah kasus Rudian Dini itu harusnya diselidiki dan dicari dengan bukti-bukti yang kuat, karena ini terlibat juga ada beberapa pejabat khususnya Demokrat. Orang-orang Demokrat kok sering terlibat di dalam hal kasus korupsi seperti ini. Nah, ini suatu tanda bukti bahwa KPK ini sudah transparan untuk membeberkan kasus seperti itu, dan ini menunjukkan bahwa keadilan mulai nyata. Itulah. Ini kita bersyukur bahwa kalau Rudian Dini itu mengaku seperti itu, harusnya transparan juga yang terlibat itu mengatakan yang sebenarnya. Baik. Pak Tony, terima kasih untuk partisipasi Anda pagi ini. Menarik sekali bagaimana masyarakat juga seperti mulai banyak tidak percaya terhadap institusi atau lembaga negara kita, Mas Budiman. Tapi nanti kita akan tanggapi lebih lanjut lagi selesai jeda ini ya. Dan saudara, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Pertama coba, saya teliti dulu. Saya percaya Hydro Coco, Real Coconut Water dengan kebaikan air kelapa asli. Aktivitas saya banyak, jadi butuh yang manfaatnya banyak juga. Saya percaya Hydro Coco. Vitamin dan fiber dalam buah pome lebih banyak dari buah lain. Nikmati kekayaan dari alam di Love Juice Pome. Love-nya segar melindungi. Love Juice, love your health. Terkenang selalu.
akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Dapatkan informasi seputar Indonesia. Etalase setiap Senin sampai Jumat pukul 14.30. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Anda bergabung kembali bersama kami di Kompas Pagi. Tadi sebelum jeda ada satu penelpon yang dari mendukung. Pak Tommy. Pak Tommy mendukung nih bagaimana upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan. Nah, Kak, terkait dengan apa yang dilakukan di pengusutan kasus SKK ini, ada dua institusi negara kita, ada DPR, ada Kementerian SDM juga yang terindikasi terlibat di sini. Nah, sejauh ini akan mengarah kemana lagi? Karena kita lihat begitu ada kasus korupsi kan bantahan di sana, bantahan di sini. Kita belum ketemu nih arahnya mau kemana. Ya pasti kalau namanya korupsi dan dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia termasuk yang di KPK, yang pertama kali muncul adalah bantahan. Bantahan adalah defense mechanism ya untuk ya ibaratnya kalau dalam bahasa karena tidak ada maling yang ngaku, ya pasti akan bantah dulu, ketahuan kemudian itu hal yang lain. Tapi kalau melihat rekodnya dari KPK, setiap operasi tangkap tangan disertai dengan bukti-bukti yang cukup sehingga agak susah untuk membantah. Sehingga Pak Mahfud mengatakan kalau memang tertangkap tangan KPK lebih bagus ngaku saja daripada kemudian belok sana belok sini sehingga terungkap yang lebih mempermalukan itu. Tapi yang dari Pak Tommy katakan tadi bahwa kalau Demokrat kena ya wajar saja karena memang dia adalah partai yang berkuasa yang sehingga namanya power tend to corrupt sehingga kekuasaan itu cenderung korup dan itu kemudian terjadi. Tapi ini juga mengindikasikan bukan KPK tidak pandang bulu karena baik itu Partai Demokrat, baik itu Partai Golkar, anggota-anggotanya baik itu Partai PKS, anggota atau ya siapapun yang terlibat korupsi dia akan sejauh ada bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan pasti akan dijerat oleh KPK itu sendiri. Gitu. Berelaborasi dalam hal-hal positif bagus ya, tapi kalau dalam korupsi ini lain soal. Nah kita lihat juga bagaimana pengakuan Rudy Rubiandini kemarin bilang ini ada beberapa aliran dana terkait dengan THR ke anggota Komisi 7 DPR. Kalau kita melihat realitas sosiologis dari korupsi itu tidak mungkin terungkap kalau tidak ada konflik. Jadi konflik-konflik di dalam para mafia, para koruptor itu pastilah kemudian menciptakan terungkapnya kasus korupsi. Lihatlah kasus Hambalang, lihatlah kasus ini juga pasti ada konflik di dalam yang kemudian bocor keluar dan kemudian terungkaplah kasus seperti itu. Sehingga konflik harus akan terjadi dan konflik harus bisa diciptakan oleh penyidik sehingga terjadilah kasus seperti itu. Nah seperti dalam kasusnya Rudy sekarang, Rudy kan juga kemudian merasa tertekan, ada konflik dengan Komisi 7 DPR dan kemudian dia membuka saja bahwa aku dimintain THR jumlahnya sekian, aku untuk mendapatkan uang itu saya harus meminta kepada trader minyak, broker minyak. Nah, inilah yang kemudian menjadi bagi Rudy adalah pilihan. Ya, dia sudah terjerat dalam kasus korupsi, dia akan menanggung beban. Masalahnya adalah ini pilihan-pilihan. Apakah dia akan tetap defense mekanisme menyangkal semua tuduhan-tuduhan itu atau dia mau memberikan kontribusi yang lebih nyata, memberikan informasi segamblang mungkin siapapun yang terlibat lembaga manapun yang ini buka saja nothing tulus ke arah itu akan pilihan yang lebih baik bagi Rudy daripada kemudian membantah ke arah seperti itu. Nah ini yang pilihan-pilihan ada dari Rudy, apakah dia akan mengungkap siapa sih yang terima THR, siapa sih yang kemudian terlibat, siapa lagi sih selain orang-orang yang terlibat. Nah kalau itu bisa dilakukan mungkin akan lebih baik sebetulnya. Kita harapkan juga ini bisa cepat terungkap ya Mas ya. Dan kita sekarang pilih pemenang nih Mas untuk Pak Tommy atau Pak Abdurrahman tadi dari Makassar. Tommy yang ada di Pati ya. Ada di Pati, betul. Ya. Pak Tommy selamat, nanti kami akan menghubungi Anda untuk bisa mendapatkan buku yang telah kami siapkan Kekerasan di Layar Kaca. Mas Budiman juga terima kasih untuk sedianya bergabung bersama Kompas Pagi kali ini. Dan saudara kami masih punya informasi lain ini terkait dengan 6 korban longsor di Desa Gundaling, Brastagi, Sumatera Utara yang dimakamkan pada Senin siang. Dan pemakaman dengan adat Batak diwarnai duka mendalam. Korban dimakamkan di pemakaman umum Kopri, Brastagi.
Isak tangis mengiringi prosesi pemakaman korban dan keluarga korban tidak mengira akan peristiwa bencana ini. Karena keterbatasan biaya, 6 peti jenazah dimasukkan dalam 1 liang kubur. Saudara, sebelumnya 9 orang tewas dalam peristiwa longsor dan banjir di Kota Brastagi Sabtu malam lalu. Longsor terjadi di 4 titik. Sementara itu, saudara, 10 hari berada di pengungsian, pengungsi Sinabung usia sekolah mulai mengeluhkan proses belajar mengajar darurat yang kian terkendala. Kekurangan buku pelajaran dan juga kelengkapan sekolah menjadi faktor penghambat kelancaran proses belajar mengajar. Sedikitnya 180 pengungsi Gunung Sinabung adalah pelajar. Selama 10 hari berada di pengungsian, sekolah mereka dipindahkan dari desa Manteran yang berjarak 5 km dari kawah Gunung Sinabung ke sekolah dasar desa Peceren, Kecamatan Brastagi, Karo, Sumatera Utara. Proses belajar mengajar tetap berjalan, tapi siswa dan guru mulai mengeluhkan perlengkapan sekolah yang kurang memadai. Banyak di antara pengungsi yang meninggalkan seragam dan buku pelajaran di rumah mereka. Sembari menunggu bantuan dari Dinas Pendidikan setempat, siswa bertahan dengan buku pelajaran sementara yang disediakan para guru. Dan selain permasalahan pendidikan bagi anak-anak pengungsi Sinabung, logistik dan juga kebutuhan sehari-hari juga sangat dinantikan oleh para pengungsi. Lalu sejauh mana bantuan kemanusiaan dari berbagai pihak dan sanak saudara dapat berguna bagi para pengungsi? Informasinya akan disampaikan langsung oleh Veronica Kaban dan juru kamera Muhammad Faisal. Vika, selamat pagi. Vika, bantuan apa yang sangat dibutuhkan oleh para pengungsi saat ini? Selamat pagi, Woro. Ya, Woro, hari ini sudah memasuki hari ke-10. Beberapa warga dari beberapa desa mengungsi di posko UK ini. Bahkan tapi ada juga yang sudah hampir sebulan, terutama mereka masyarakat yang berada di desa 3 km dari Gunung Sinabung. Dan memang sampai hari ini bantuan terus mengalir di beberapa posko, termasuk ke posko logistik. Bantuannya pun tidak hanya dari pemerintah, tetapi dari pihak swasta atau instansi atau perorangan. Bentuknya pun beragam, dari kebutuhan sehari-hari seperti untuk mandi, mencuci, ataupun kebutuhan makan, minum, dan juga perlengkapan untuk anak-anak yang bersekolah maupun makanan-makanan ringan bagi anak-anak juga diberikan oleh masyarakat yang memberikan bantuan langsung ke posko-posko pengungsian. Dan memang bentuk atau banyaknya bantuan ini masih dirasakan cukup oleh para pengungsi, tetapi memang sudah hampir ada yang sebulan, bahkan ada yang juga lebih dari sebulan sudah mengungsi, mengaku tidak mendapatkan banyak pemasukan selama mereka harus mengungsi. Inilah yang menjadi kendala di mana masyarakat tidak bisa kembali ke desanya untuk bisa bercocok tanam sebagai salah satu mata pencarian dari masyarakat di kaki gunung. Dan berkaitan dengan kesehatan dari para pengungsi ini, mereka mengaku bahwa bidan-bidan dari desanya masing-masing juga ikut mengungsi ke posko-posko pengungsian dan mengontrol bagaimana kesehatan dari masyarakat dari desa-desa. Sekitar ada 22 desa yang harus diungsikan selama masa tanggap darurat ini. Dan bagaimana sebenarnya situasi para pengungsi di posko UK ini? Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Iwa. Selamat pagi Bapak Iwa. Boleh kesini sedikit Pak Iwa. Pak Iwa, ini sudah memasuki 2 pekan di sini dan juga Bapak sudah hampir sebulan ya dari awal mengungsi. Bagaimana Pak keadaan situasi ini Pak? Sebenarnya keadaan situasi kami sebagai pengungsi baiklah. Tapi yang kami perlukan sekarang bagi kami pengungsi, karena kami desa terdekat ke gunung itu nggak diperbolehkan pulang. Jadi pemasukan kami sebagai pengungsi sebenarnya tidak ada lagi. Jadi inilah yang kami, kayak manalah kami yang laki-laki sering minum ke kedai kopi, sebenarnya itu perlu uang. Jadi kami harapkan kepada yang penyumbang lah, sebenarnya janganlah kebutuhan logistik sering yang dikirimkan, perhatikan juga kebutuhan keperluan kami sehari-hari. Sebagai contoh tadi, kami orang tua laki-laki sering minum ke kedai kopi dan beli uang rokok. Itu. Pak, bagaimana dengan kondisi anak-anak sendiri Pak? Sejauh ini apakah bantuan berkaitan dengan perlengkapan sekolah itu sudah ada? Sebenarnya untuk anak sekolah kebutuhannya semua udah terpenuhi, baik
seragam sekolahnya pun ada yang menyumbangkan, buku-buku dan pulpennya semua udah dilengkapi sama tasnya pun. Dan kalau anak SD bersekolah dijemput sama diantar pulangnya juga. Ya, Woro dan saudara, memang bantuan-bantuan terus mengalir. Bahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dari pusat sudah mengirimkan ratusan relawan kemarin tiba di Brastagi dan Kabanjahe yang bergabung dengan posko pusat untuk membantu jika adanya skenario lanjutan berkaitan dengan aktivitas Gunung Sinabung yang masih terus tinggi, di mana relawan-relawan ini ditempatkan bergabung dengan posko-posko yang jumlahnya 33 dan tersebar di Kabanjahe serta Brastagi. Berkaitan dengan aktivitas Gunung Sinabung sendiri sampai hari ini masih tinggi, di mana statusnya masih awas dan radius atau zona bahaya masih berada di 5 km. Setiap harinya terjadi gempa tremor dan bisa kita lihat ada hembusan di mana debu vulkanik menyebar mengikuti arah angin, dan saat ini memang lebih ke arah tenggara. Demikian, Woro. Iya, Veronica Kaban, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari sekitar ataupun di dekat dari lokasi Kabanjahe. Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Kalau kita lihat tadi di latar belakang dari Vika, memang suasana pengungsiannya seperti itu ya, serba terbatas, serba kekurangan. Dan penuh karena bercampur anak-anak dengan orang dewasa begitu. Dan yang dikhawatirkan juga adalah penyakit yang mungkin yang bisa datang. Lebih rawan untuk bisa terjadi. Kami juga punya informasi lain mengenai warga di Tasikmalaya, Jawa Barat yang mengamuk karena di wilayah mereka dibangun saluran udara tegangan tinggi tanpa kejelasan kompensasi. Betul, dan di Kabupaten Indramayu terjadi kecelakaan beruntun yang mengakibatkan suami istri pengendara sepeda motor terluka. Semuanya akan kami rangkum dalam Kilas Nasional berikut. Kenapa harus dilakukan? Berhenti sekarang ini, dan Anda tidak boleh melakukan pekerjaan. Belasan warga Cikesik, Tasikmalaya, Jawa Barat mengamuk dan mengusir para pekerja pembangunan menara saluran udara tegangan tinggi atau SUTT 150 kV. Mereka menuntut pemberhentian pembangunan menara karena PLN dianggap belum memberikan kejelasan kompensasi. Warga juga memaksa para pekerja untuk meninggalkan lokasi pembangunan dan memaksa mereka mengangkut semua material pembangunan menara. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di jalur Pantura, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Akibatnya, sepasang suami istri pengendara sepeda motor mengalami luka sehingga mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu. Tabrakan terjadi di jalur Pantura, Desa Junti Kedokan, Kecamatan Junti Nyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Senin siang. Kecelakaan melibatkan minibus, mobil tangki pengangkut BBM, serta sebuah sepeda motor. Hampir sepekan terakhir, para konsumen LPG ukuran 3 kg di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat mengeluhkan keterlambatan distribusi ke tingkat agen. Akibatnya, warga harus menunggu berjam-jam untuk memperoleh LPG. Sebagian terpaksa pulang karena tidak mendapat kepastian kedatangan truk pengangkut LPG. Kelangkaan mengakibatkan harga LPG ukuran 3 kg di tingkat pengecer naik hingga Rp18.000 per tabung. Padahal harga di tingkat agen hanya Rp14.500 per tabung. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Paris Saint-Germain sukses memetik poin setelah menaklukkan Lyon dengan 4-0. Wis, Woro, jagoan kalau informasi soal bola. Jangan kemana-mana dulu karena Kompas Pagi akan segera kembali lagi dengan informasi untuk Anda. Waspada, pemicu radikal bebas. Kini hadir Entrasol, susu dengan antioksidan dengan profit formula. Bantu penuhi kebutuhan antioksidan. Entrasol, susu dengan antioksidan. Anakku betul-betul flu. Saatnya cepat-cepat minum Prokol. Prokol betul-betul mengatasi semua gejala flu. Ibu selalu betul. Flu. Minum Prokol. Sudah betul. Tugas pokok TNI Angkatan Darat adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kami prajurit TNI Angkatan Darat siap mempertahankan NKRI.
Kehidupan di balik sang raksasa. Kecerdasannya. Wow. Speechless. Hangat hatinya. Inilah potret istimewa dari alam liar. Elephant Diaries. Senin sampai Jumat pukul 16.30. Kompas TV. Inspirasi Indonesia. Masih jelajahi luasnya Borneo. Kali ini, tim menuju Tarakan. Salah satu tempat unik yang ada di Tarakan adalah di sini. Adanya hutan bakau yang letaknya itu berada di tengah pusat kota. 100 Hari Keliling Indonesia, episode 13. Rabu, 4 Desember pukul 20. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Ini bukan serial hewan liar biasa. All About Animals. Di Kompas TV. Iya, kita mulai informasi olahraga dari Liga Prancis. Saudara, Paris Saint-Germain sukses memetik poin penuh usai menaklukkan Lyon dengan skor telak 4-0. Dan hasil ini memantapkan posisi PSG di puncak klasemen. Sementara, hasil serupa juga diraih Bordeaux saat menundukkan Ajaccio 4 gol tanpa balas. Bermain di Parc des Princes Selasa dini hari, PSG menjamu Lyon pada lanjutan Ligue 1 Prancis. Tuan rumah tampil mendominasi sejak awal laga. Kebuntuan tuan rumah baru terpecahkan 10 menit jelang babak pertama usai. Tendangan penjuru Lucas Moura disambut tandukan Edison Cavani untuk merubah skor menjadi 1-0. 6 menit berselang, PSG berhasil menambah golnya melalui titik putih usai kiper Lyon menjatuhkan Cavani di kotak terlarang. Ibrahimovic sukses sebagai eksekutor dan skor 2-0 bertahan hingga jeda. Di babak kedua, tendangan penjuru Lucas Moura berhasil dikonversi menjadi gol oleh Thiago Silva, sekaligus merubah skor menjadi 3-0. Gol Ibrahimovic dari titik putih pada menit ke-83 berakhir dan skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Tambahan 3 poin, Bordeaux naik ke peringkat 9 dengan 21 poin, sementara Ajaccio masih tertahan di peringkat 19 dengan poin 8. Iya, kita berharap kelak satu waktu nanti kita juga bisa punya pola permainan seperti tadi. Yang pasti pelatih Timnas U19 Indra Syafri minggu pagi menyeleksi para pemain muda Pengcap PSSI Surabaya di lapangan Karangayam, Surabaya, Jawa Timur. Dari 57 pemain yang mengikuti seleksi, Indra tertarik dengan 5 pemain muda Persebaya untuk ikut dalam skuad Garuda Jaya. Lapangan sepak bola Karanggayam Tambak Sari Surabaya minggu pagi kedatangan tamu istimewa. Pelatih Timnas U19 Indra Syafri datang ke lapangan Karanggayam atas undangan Pengcap PSSI Surabaya untuk menyeleksi para pemain muda. Sebanyak 57 pemain muda klub yang berada di bawah naungan Pengcap PSSI Surabaya menunjukkan kebolehan mengolah bola selama 3 jam. Indra Syafri akhirnya tertarik dengan 5 pemain dari Pengcap PSSI Surabaya, yakni center back Giovanni Dwi Haryanto, kiper Rafid Ihwanuddin dan Nurdi Hamzah, serta gelandang M. Raju, dan yang terakhir gelandang Nugroho. Tim Garuda Jaya saat ini memang masih membutuhkan posisi untuk center back dan kiper. Dan saya melihat ada beberapa pemain yang potensi, tapi sayang muda-muda yang bagus, 97. Berarti ini untuk tim nasional U19 siklus 2 tahun ke depan. Tapi saya akan rekomendasikan, tapi saya akan mencoba hanya 2 mungkin. Tapi harus mengikuti tahap selanjutnya, yaitu tes fisik. Ada tes psikotes, ada tes skill, dan kami akan coba mungkin menggabungkan dia main dengan pemain-pemain timnas yang ada.
Indra mencari pemain untuk mengisi kekosongan 18 tempat dari target 50 pemain yang ada di tim asuhannya. Setelah dari Surabaya, Indra juga mendapatkan undangan seleksi dari Pengcap PSSI Malang dan Bali. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Iya, itu dia informasi dari dunia olahraga. Liviana Cerlisa sudah siap kembali untuk memandu Kompas Pagi di paruh lain. Livi. Terima kasih Teguh, semoga informasi tadi bisa menambah semangat kita di pagi hari ini. Dan saudara, masih ada informasi dari dalam negeri, salah satunya soal sidang perdana kasus pembunuhan Francisca Yofi yang digelar. Tangis keluarga korban memenuhi ruang sidang. Informasinya untuk Anda sesaat lagi. Empat calon pasangan menggugat hasil pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Mimika tahun 2013 ke Mahkamah Konstitusi pada 25 November 2013 di ruang sidang panel MK. Tercatat sebagai pemohon 4 perkara berbeda tersebut, yakni pasangan calon Yosep Yopi Kilangin, Andi Tajeri Minur, Agustinus Anggaibak Lasarudipe, Athanasius Alorafa, Titus Natmike, dan Peter Yanmagal Filipus Wakerwa. Dalam pokok permohonannya, para pemohon mendalilkan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mimika. Di antaranya adanya penggelembungan jumlah pemilih tetap yang tercantum dalam DPT hanya dalam 6 bulan sejak penyelenggaraan Pilgub Provinsi Papua ke Pemilu Kada Kabupaten Mimika. Masalah pelanggaran DPT, di mana pada pilkada yang lalu ada pelanggaran DPT yang bagian A adalah terjadinya peningkatan DPT Pilgub dengan DPT pada saat pilkada Kabupaten Mimika dalam rentang waktu yang cuma sekian 6 bulan. Selain itu, KPU Kabupaten Mimika juga dinilai tidak profesional dalam menyusun dan melaksanakan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu kada. Hal ini terlihat dari penundaan pelaksanaan hari pencoblosan yang semestinya dilaksanakan tanggal 8 Oktober menjadi dilaksanakan tanggal 10 Oktober 2013 tanpa adanya alasan yang jelas. Para pemohon juga beranggapan KPU menggelembungkan suara bagi pasangan calon nomor urut 2 Abdul Muiz Hanmagal serta pasangan calon nomor urut 9 Eltinus Omaleng Yohanis Basang hampir di seluruh TPS dengan membuka kotak suara di tingkat PPS, kelurahan, kampung tanpa dihadiri saksi. Berdasarkan dalil tersebut, para pemohon meminta MK membatalkan keputusan KPU Kabupaten Mimika tanggal 30 Oktober 2013. Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Harif Hidayat menunda sidang hingga Rabu 27 November 2013 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat untuk mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait, serta pembuktian. Pertama coba, saya teliti dulu. Saya percaya Hydro Coco, real coconut water dengan kebaikan air kelapa asli. Aktivitas saya banyak, jadi butuh yang manfaatnya banyak juga. Saya percaya Hydro Coco. Vitamin dan fiber dalam buah pome lebih banyak dari buah lain. Nikmati kekayaan dari alam di Love Juice Pome. Love-nya segar melindungi. Love Juice, love your health. Setiap Senin sampai Kamis, jam 8 pagi, ada cerita mengharu biru. Ada kisah yang bisa menyimpul senyum Anda. Saksikan Ottoman di rangkaian perdana drama Asia. Setiap Senin sampai Kamis, pukul 8. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Selebriti punya inspirasi. Welcome to New Star. Star Lovers akan dapatkan informasi mulai dari entertainment, fashion, art, dan also lifestyle. Dunia showbiz selalu asik untuk dinikmati.
Butuh yang lain? Di sini ada jawabannya. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Di balik sosok perkasa dunia, ada si empunya hati lembut. Karena wanita. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Saudara Anda yang baru bergabung bersama kami di Kompas Pagi, kembali kami sampaikan sejumlah informasi utama yang terjadi kemarin hingga beberapa saat lalu. Senin malam pengunjuk rasa anti pemerintah Thailand menggunakan bulldozer untuk menerobos barikade di gedung Saudara Anda yang baru bergabung bersama kami di Kompas Pagi, kembali kami sampaikan sejumlah informasi utama yang terjadi kemarin hingga beberapa saat lalu. Senin malam pengunjuk rasa anti pemerintah Thailand menggunakan bulldozer untuk menerobos barikade di gedung pemerintah. Sementara polisi menembakkan gas air mata kepada para pengunjuk rasa. Sutep Taugsuban yang memimpin pengunjuk rasa menetapkan batas waktu hingga Selasa hari ini agar Yingluck mundur dan menyerukan kepada pegawai pemerintah untuk melakukan mogok kerja. Hujan deras yang turun hampir merata di ibu kota sepanjang sore hingga malam tadi mengakibatkan banjir di sejumlah ruas jalan. Jalan Patra Raya Kebonjeruk, Jakarta Barat hampir tak bisa dilewati. Banyak kendaraan beroda 2 mogok karena nekat menerobos banjir. Banjirop juga terjadi di Kanal Raya Kalideres, Jakarta Barat. KPK memeriksa Menteri dan Sekjen SDM Jarowacik dan Waryono Karno di gedung KPK kemarin. Sedikitnya 41 pertanyaan diajukan kepada Jarowacik terkait kewenangannya sebagai Menteri dalam pengawasan SKK Migas. Jaro yang diperiksa selama 8 jam mengaku tak tahu menahu soal penemuan uang $200.000 Amerika Serikat dalam ruangan Sekjen SDM. Pengadilan Tipikor kembali menggelar sidang terkait kasus suap Kepala SKK Migas. Sidang kali ini mendengarkan pernyataan terdakwa Simon Gunawan Tanjaya, manajer operasional PT Kernel Oil. Dalam persidangan, Simon mengaku diperintah bos PT Kernel Oil Singapura untuk menyerahkan uang sebesar $700.000 Amerika Serikat kepada Devi Yardi. Simon juga mengaku tidak pernah mengenal ataupun menyuap Rudi. Beri apresiasi, tim pengawas Senturi tidak yakin masalah Senturi dapat selesai tahun ini. Menanggapi sikap pesimistis tim pengawas Senturi, pimpinan KPK hanya bisa menjanjikan bahwa proses penyidikan terus berjalan. Tim pengawas Senturi berencana akan kembali bertemu KPK besok di DPR. Saudara, sidang perdana kasus pembunuhan Francis Kayovi digelar pagi tadi di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sidang berlangsung singkat, yakni sekitar 45 menit dengan agenda pembacaan surat dakwaan kedua terdakwa. Tangis sang kakak dari Francis Kayovi, korban pembunuhan keji oleh kedua terdakwa, pecah di ruang sidang. Sidang digelar pada Senin pagi di Pengadilan Negeri Bandung dengan agenda mendengar surat dakwaan terhadap kedua pelaku, Wawan dan Ade Ismayadi. Dalam dakwaan dijelaskan bagaimana kedua terdakwa merencanakan penjabretan, melakukan pembunuhan hingga hasil visum korban. Pihak keluarga melalui kuasa hukum sempat mendatangi hakim ketua dan menuntut keadilan atas kasus pembunuhan Siska. Tentu dakwaan itu nanti akan dibuktikan di persidangan. Dalam hal ini kita sangat berharap kepada majelis hakim, ya, dia mempunyai integritas moralitas yang tinggi gitu, untuk mengungkap ini. Dan kita berharap juga majelis hakim di persidangan ini untuk lebih transparan, objektif, jujur dan adil.
sehingga apa yang ditanyakan masyarakat umumnya dan pihak keluarga korban ya, misteri yang katanya ada kejanggalan-kejanggalan itu diharapkan. Dari Jakarta, saudara, pintu masuk ke Plaza Semanggi dari Jalan Jenderal Gatot Subroto akan ditutup permanen. Namun, untuk saat ini baru diberlakukan penutupan sementara dari Senin hingga Jumat pada pukul 4 sore hingga 8 malam. Simpang itu menjadi penyebab kemacetan selama ini. Laman Kompas.com memberitakan penutupan sementara akses masuk ke Plaza Semanggi juga sudah disepakati antara Pemprov DKI Jakarta dan Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI. Penutupan sementara akses menuju Plaza Semanggi seharusnya sudah dimulai sejak 2 Desember kemarin. Dan untuk mendukung penutupan sementara ini, Dinas Perhubungan memasang rambu larangan belok kiri dan menuju jalan alternatif menuju Gedung Veteran RI. Akses masuk ke Plaza Semanggi juga pernah ditutup pada tahun 2011 lalu. Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI merasa dirugikan dengan adanya pembatas jalan di Jalan Gatot Subroto hingga mereka membongkarnya. Lalu seperti apa kondisi akses menuju Plaza Semanggi pagi hari ini? Rekan Arlista Hadi dan juru kamera Yogi siap menyampaikannya untuk Anda. Selamat pagi Lista, kabarnya penutupan sementara akses menuju Semanggi ini belum juga terlaksana, padahal seharusnya sudah mulai kemarin. Bagaimana pantauan Anda di lokasi saat ini? Kali beton-beton penghalang dari arah Grogol menuju ke Mall Semanggi ini nyatanya hingga saat ini masih terbuka. Padahal seharusnya per 2 Desember beton-beton ini sudah ditutup. Walaupun Pemprov DKI Jakarta dengan pihak Legiun Veteran Republik Indonesia memang mempunyai kesepakatan bahwa beton-beton ini ditutup dari hari Senin hingga Jumat dari pukul 16 hingga pukul 20 malam. Namun nyatanya hingga hari ini beton pemisah ini masih terbuka dan kendaraan pun masih dengan leluasa untuk langsung belok kiri menuju ke Mall Semanggi. Dan Alifi serta saudara, Pemprov DKI Jakarta pun sudah menyiapkan 2 jalur alternatif. Jika dari arah Kampung Melayu, Anda bisa melalui Jalan Gatot Subroto menuju ke Jalan Akri, lalu ke Jalan Matrik, dan ke Jalan Guru Mukni, lalu Anda akan bertemu dengan Jalan Profesor Dr. Satrio, Jalan Syarif Hidayatullah, Jalan Karet Sawah, Jalan Garnisun, dan akan menemui ataupun langsung bisa memasuki Mall Semanggi. Dan jika Anda dari arah Grogol, Anda bisa melewati Gatot Subroto, Jalan Guru Mukni, Jalan Profesor Dr. Satrio, lalu akan menemui Jalan Syarif Hidayatullah, Jalan Karet Sawah, Jalan Garnisun 1, dan Gedung Veteran Republik Indonesia. Dan di belakang saya ini adalah Jalan Sudirman yang merupakan salah satu akses masuk juga untuk menuju ke mall yang ada di Semanggi ini. Livi dan saudara, memang di persimpangan Semanggi itu menjadi salah satu pusat kemacetan, baik dari arah kendaraan yang dari arah Sudirman menuju tol dalam kota ataupun kendaraan yang dari arah Grogol ingin menuju ke arah Cawang. Persimpangan ini menjadi salah satu titik yang sebenarnya harus segera dibenahi oleh Pemprov DKI Jakarta, dan salah satunya adalah penutupan secara permanen beton-beton yang berada di persimpangan ini. Namun sayangnya hingga saat ini Pemprov pun masih menata kembali ataupun masih mempersiapkan jalur-jalur alternatif yang sudah saya sebutkan tadi. Livi dan saudara, tahun depan Pemprov DKI Jakarta meyakini ataupun menegaskan bahwa beton-beton ini akan ditutup secara permanen, sehingga tidak ada lagi kendaraan dari arah Grogol menuju ke arah mall yang ada di Semanggi ini langsung belok kiri. Dan hingga saat ini memang kendaraan masih terlihat leluasa untuk memasuki mall ini, Livi. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Arlista Hadi dari kawasan Plaza Semanggi, Jakarta. Dan saudara, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk berkeliling Indonesia dan berjumpa dengan bekantan yang berjuluk monyet Belanda. Jangan kemana-mana, informasinya akan disampaikan oleh rekan Woro dan juga Teguh usai jeda.
waspada, pemicu radikal bebas. Kini hadir Entrasol, susu dengan antioksidan dengan profit formula. Bantu penuhi kebutuhan antioksidan. Entrasol, susu dengan antioksidan. Anakku betul-betul flu. Saatnya cepat-cepat minum Prokol. Prokol betul-betul mengatasi semua gejala flu. Ibu selalu betul. Flu. Minum Prokol. Sudah betul. Kali ini, tim 100 hari keliling Indonesia masih jelajahi luasnya Borneo. Rabu, 4 Desember pukul 20. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Jangan lewat. Halo pecinta sensasi. Sensi, sensasi selebriti. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Ini bukan serial hewan liar biasa. All About Animals. Di Kompas TV. Kembali lagi bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, tim 100 hari keliling Indonesia Kompas TV akhirnya tiba di provinsi termuda di Indonesia, Kalimantan Utara. Di sini mereka singgah di kota Tarakan dan bertemu dengan penghuni asli Tarakan, apalagi kalau bukan Bekantan. Asik ya jalan-jalan terus muter-muter, Woro ketawa mulu nih kalau ngomong Bekantan. Nah, kalau kita mau lihat bagaimana sih sebenarnya perjalanan dari tim 100 hari keliling Indonesia ini saat mereka bertemu dengan monyet Belanda. Kami hadirkan informasinya untuk Anda berikut ini. Salah satu tempat unik yang ada di Tarakan adalah di sini. Adanya hutan bakau yang letaknya itu berada di tengah pusat kota. Nah, kalau ingat waktu di Sentarum, kemarin saya susah banget nungguin berjam-jam untuk mencari bekantan. Harusnya kita bisa ya mendapatkan keberuntungan untuk melihat 1 atau 2 lah dari 600 ini. Sekitar. Kalau bisa pohon gerak, ada dia kan ya? Tapi katanya kalau di sini itu banyak banget dan gampang untuk melihat bekantan. Ya, kita lihat aja ya. Bekantan merupakan hewan asli yang hanya bisa ditemui di seluruh Pulau Kalimantan, mencakup Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Hidung besar pada bekantan jantan menjadi ciri khas monyet ini yang menonjol. Apalagi berbeda dengan jenis monyet yang lain, bekantan memiliki bulu berwarna coklat terang. Meski dapat berenang bahkan menyelam, sebagian besar hidup bekantan dihabiskan di atas pohon. Secara berkelompok, bekantan mencoba bertahan hidup. Pemimpin kelompok biasanya jantan dengan ukuran badan yang paling besar dan mendominasi dalam kelompok. Satu jantan dominan akan memimpin beberapa betina dan jantan muda lainnya. Pada tahun 1987, terhitung 260.000 bekantan tersebar di seluruh Pulau Kalimantan. Kini seiring pembalakan hutan dan berkurangnya habitat, membuat jumlah bekantan berkurang drastis, menjadi sekitar 26.000 saja. Tidak adanya predator di hutan bakau ini membuat populasi bekantan tetap stabil terjaga. Meski terkucil di pinggiran kota, paling tidak bekantan ini masih bisa bernafas lega, menghirup udara bebas, bukan asap tebal membumbung dari hutan yang tersisa.
Ya itu dia ya, kalau seru lihat satwa tuh langsung di alamnya. Tapi kayak bekantan tadi. Tadi bekantan apa namanya? Dibilangnya monyet Belanda ya, karena warnanya yang pirang ya, cantik sekali. Nah ini Anda kalau mau lihat episode 100 Hari Keliling Indonesia, Anda bisa saksikan secara penuh 1 jam, esok hari pukul 8 malam hanya di Kompas TV. Jangan dilewatkan. Jangan dilewatkan. Yang pasti kita juga punya satu video klip amatir nih, lagu belusukan yang diunggah di situs YouTube. Isinya ini seputar cerita tentang Gubernur Joko Widodo yang gemar belusukan dan kerap diikuti puluhan wartawan. Lagu ini juga merupakan karya rekan kami yang bekerja di Kompas TV yang menceritakan pengalamannya mengikuti agenda rutin Joko Widodo ini. Dan video ini ya sekaligus menutup jumpa kita dalam Kompas Pagi. Saya Wara Windrati. Saya Teguh Parvinanda. Saya Cerlisa pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Vian Trap right here. Belusukan, come on. Belusukan, belusukan, ayo berusaha belusukan, 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 ayo berusaha belusukan. Keliling Jakarta bersama teman wartawan dan juga pemimpin ibu kota beserta ajudan. Belusukan, belusukan, ayo berusaha belusukan, 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 ayo berusaha belusukan. Keliling Jakarta bersama teman wartawan dan juga pemimpin ibu kota beserta ajudan. Pagi-pagi semua media udah standby di sini di Taman Suropati, rumah dinas Pak Jokowi. Bangunan megah bercat putih dan banyak polisi yang memakai seragam batik buatan negeri sendiri. Menunggu Pak Jokowi keluar dari rumah dinasnya, lalu menuju kantornya di balai kota. Diikutin awak media seperti gerbong kereta. Begitu panjang sampai bikin macet jalan raya. Kebut-kebutan supaya tidak ketinggalan karena Pak Jokowi. Jangan lewatkan akhir dari kisah kami. Kita harus bisa meresapi